kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Tripodcast, Tribun Pontianak Official Podcast dengan edisi berbincang gaya hidup. Nah, ngomong-ngomong gaya hidup, pastinya hari ini Tribuners butuh nih informasi mengenai pendidikan. Dan kita sudah hadirkan seorang narasumber hebat kita hari ini, yakni Kak Dwi Sastakanaya. Halo Kak. Halo. Apa kabar hari ini Kak? Baik. Sehat hari ini Kak? Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Tadi dari pagi kan udah mendung hari ini Kak. Bener-bener, ini makanya hari ini pakainya outfitnya hitam-hitam. Oke, biar agak-agak hangat gitu ya Kak. Meskipun di sini studio juga sejuk Dingin ya? sekali, Oke. dingin gitu. Nah Tribuners, kalau kalian bertanya-tanya nih, kenapa hari ini kita menghadirkan Kak Dwi Sastakanaya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang beasiswa luar negeri. Jadi bagi kalian yang sudah tamat kuliah dan uring-uringan nih, bingung kan Kak, mau kemana, mau kerja, susah gitu kan, mau lanjut kuliah di dalam negeri kayaknya mageran gitu kan Iya, Kak. iya. Nah mungkin podcast kita hari ini sangat-sangat membantu kalian nih, mungkin bisa menjadi motivasi bagi kalian untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Jadi kapan lagi kan Kak, kalau di umur yang masih muda, kita juga harus tetap semangat kan. Yes, bener untuk mengejar banget. beasiswa. Bener banget. Kalau untuk peluangnya di sendiri Kak, besar nggak sih sebenarnya? Nah, peluang itu Ya langsung lanjut nih, langsung masuk nih, nggak pakai basa-basi nih. jadi kalau misalnya ngomongin peluang ya, emang peluang itu terbuka banget. Jadi banyak negara sebenarnya yang memang ngasih beasiswa-beasiswa either itu untuk fellowship, beasiswa S1, S2 dan juga S3 untuk negara-negara berkembang ya, kayak misalnya di Asia dan juga salah satunya Indonesia gitu. Nah, nanti tergantung gimana kitanya yang nyari beasiswa yang tepat untuk kita. Oke, Ya nah, gitu. tapi mungkin Tribuners juga bingung nih. Siapa sih Kak Dwi ini? Tadi kan kita langsung lompat nih kan ke pertanyaan. Tapi sebelum itu mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri dulu nih Kak, pada Tribuners agar mereka juga semakin akrab. Halo Tribuners, saya Dwi Sastakanaya, tapi biasanya akrab dipanggil Dwi aja, atau kalau pas saya ngajar biasa dipanggil Miss D. Saya kebetulan owner dari Excellence English Studio dan juga saya founder dari non-profit organization Aku Belajar. Oke, Gitu. panjang ya Kak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu adalah pencapaian ya Kak. Iya, iya, Dan iya. itu harus dibanggakan loh Tribuners kan Kak, harus diketahui orang banyak. Dan ngomong-ngomong Kak Dwi ini kan pernah menerima beasiswa Iya. dari Community College Initiative Program ya Yes. Kak. Nah, dan itu membawa Kak Dwi selama setahun ada di Amerika. Iya. Nah Kak, mungkin bisa dibagi nggak nih Kak pengalamannya selama berada di sana kurang lebih setahun ya Kak? Iya, jadi itu benar-benar rezeki banget ya, karena tahun 2017 itu saya nyoba pertama kali untuk apply beasiswa ini, Community College Initiative Program, yang dibiayai ini langsung dari US Department of State dan diurus kalau di Indonesia itu sama Aminef. Jadi ini lembaga Indonesia Amerika. Kemudian di 2017 akhir itu pembukaannya selama 1 bulan. Saya coba untuk apply, tapi alhamdulillah belum lulus waktu tahun itu. Kemudian nyoba lagi tahun 2018. Jadi aplikasinya masuk Desember 2018. Kemudian 2019 Januari itu pengumuman lolos. Jadi di tahun 2018 akhir itu ada sekitar 622 aplikan yang masuk mendaftar se-Indonesia dan diambil 50 besar untuk masuk ke tahap wawancara di Januari 2019. Nah, kemudian diseleksi lagi setelah wawancara, terus juga ada tes TOEFL ITP langsung di Jakarta. Alhamdulillah kita lolos 26 orang yang akhirnya masuk pembuatan visa, kemudian medical check up, kemudian pemberkasan dan lain-lain. Dan akhirnya kita 26 berangkat ke US, itu dibagi menjadi 8 state. Dan kita bertemu dengan teman-teman dari 11 negara lainnya. Jadi program Community College Initiative Program ini terdiri dari 114 orang dari 12 negara. Oke. Iya, termasuk Indonesia salah Itu satunya. jenjang waktunya itu berapa lama tuh Kak? Dari mungkin mulai mendaftar hingga akhirnya pergi nih berangkat ke Amerika. Kalau di total semuanya itu ada 6 bulan. Oke. Lumayan panjang juga. Lumayan panjang Kak. juga. Oke, berarti nggak cuma daftar sekali, Yes. tapi udah berkali-kali. Iya, ada bahkan teman yang dari Manado itu sudah kali kelima dia daftar. Tapi ya baru-baru lolosnya di yang kelima Oke, ini. jadi buat Tribuners nih pesan yang sangat penting nih. Jadi kalau kan baru coba sekali tapi gagal, ya jangan berkecil hati Iya. ya Kak. Iya, jangan pantang menyerah deh Ya, intinya. jadi harus tetap semangat Yes, nih, yes. kejar terus akhir sampai dapat. Tapi Bener-bener. bener ya Kak, usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil. Perfect, benar banget. Oke, nah
perasaan kakak tuh kak setelah mendapatkan beasiswa tuh seperti apa sih? Well, pertama kali mixed feeling ya. Jadi kayak pertama kali masuk ke wawancara itu aja udah bikin gemeteran. Happy lah ya, alhamdulillah bisa lolos sampai ke tahap itu. Kemudian pada waktu itu kita baru masih jadi nominated candidate gitu. Jadi ketika diumumkan kita masuk jadi nominated candidate itu belum fix 100% bahwa kita selected. Pergi, iya benar. Karena kita harus melewati lagi proses pemberkasan, kemudian medical check up, waktu itu juga harus suntik vaksin juga 5 macam kayak gitu. Terus akhirnya sampai di bulan Mei, jadi bulan Mei itu pertengahan Mei kita dapat email, waktu itu bikin berdebar-debar juga ngebuka emailnya dan alhamdulillah terpilih, yaitu udah nangis sih tiring gitu ya, happy. Udah kebayang nih, udah kebayang bakal bener. berangkat, bakal berada di sana. Benar-benar bakal punya pengalaman yang luar biasa selama di US sendiri gitu kan. Nah setelah itu kita ngurus visa, kemudian pembuatan visa, wawancara visa di Jakarta lagi, kemudian pulang ke Pontianak lagi, kemudian berangkat lagi untuk PDO itu pre-departure orientation. Jadi kita ditemuin 26 orang di Indonesia ini untuk dilakukan pembekalan dan juga latihan untuk keberangkatan, persiapan juga ya. Masuk apa sih yang harus kita siapin kalau misalnya kita mau berangkat, berapa banyak barang yang bisa kita bawa, kemudian apa saja yang tidak boleh kita bawa kayak gitu. Kemudian kita pulang. Nah, start di bulan Juli itu kita dikirim langsung masing-masing ke kampusnya kita masing-masing gitu, ke state-nya masing-masing. Nah, kebetulan saya kemarin dapatnya di Houston Community College di kota Houston di state Texas, USA. Dan gitu. apa sih kak latar belakang kakak nih kenapa memilih Amerika gitu sebagai negara tujuan? Kan banyak sekali negara-negara di dunia ini bener, kan. Apalagi mungkin orang Indonesia kebanyakan lebih milih untuk di daerah Asia sendiri gitu kan. Tapi kenapa kakak berani nih untuk ngambil di Amerika? Iya, ini juga pertanyaan yang sebenarnya banyak saya dapetin dari teman-teman gitu ya. Mengingat waktu itu juga memang isu-isu tentang orang yang berjilbab dan segala macam, Islamofobia emang kan masih tinggi banget gitu ya. Nah tapi yang saya garis bawahi waktu itu adalah karena saya ngerasa ini nih udah waktunya saya, waktu yang tepat untuk saya ngilmu lagi, tapi bukan untuk yang, maksudnya untuk yang jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu loh. Jadi kayak lebih karena beasiswa CCI ini kan nanti concernnya ke peningkatan kemampuan profesionalisme kan. Jadi saya pikir kayaknya ini udah linear sama pekerjaan saya dan saya harus ngambil beasiswanya gitu. Jadi lebih ngelihat kayak esensi beasiswanya dibandingkan negaranya gitu. Nah tapi kebetulan CCIP ini yang dibiayai sama US Department of State gitu. Jadi makanya saya end up-nya di USA kayak gitu. Kalau programnya misalnya kayak ke UK, mungkin saya akan end up-nya ke UK kayak gitu. Berarti bukan memandang negaranya tapi. Kalau saya enggak. Kalau saya pribadi enggak, karena saya lebih ngelihat kayak esensi dari si beasiswanya ini yang diberikan ke kita grantinya. Jadi sebelum kakak mau mencoba apply nih di CCIP tadi, pernah nggak sih kak sebelumnya kakak tuh apply beasiswa ke luar negeri dengan program lainnya? Oh ya, nah jadi mulai dari lepas dari S1 itu kan udah langsung kerja ya, udah sibuk kerja dan segala macam. Saya ngerasa belum ada urgensi saya untuk ngambil beasiswa lain gitu. Jadi ketika teman-teman saya semuanya berjibaku untuk ngambil S2 dan segala macam, atau mungkin ya S2 dalam negeri dan juga luar negeri, saya belum melihat kebutuhan itu. Jadi makanya CCIP ini adalah beasiswa pertama saya yang saya ngerasa saya udah butuh banget nih untuk upgrade kemampuan saya, terutama dia di bidang akademik juga. Dan karena CCIP ini programnya compact banget ya, nggak cuma hanya di bidang akademik aja, nanti saya ceritain, tapi dia banyak banget poin-poin lebihnya. Nah makanya akhirnya saya end up, ini kayaknya udah pas banget nih saya ngambil beasiswa tahun ini. Nyobanya 2 kali kayak gitu. 2017 gagal, 2018 baru keterima. Berarti gitu. Kan mungkin juga di luar Tribuners tuh banyak yang mentok di S2 gitu kan, luar negeri ya harus juga. Ternyata kita juga butuh nih untuk melatih skill kita. Yes, benar. Bukan dengan program S2. Iya, benar. Nah, itu dia. Kalau misalnya Tribuners memang pengen rencana mau ngambil beasiswa, harus metain dulu nih kebutuhannya apa untuk studi lagi, untuk belajar lagi gitu. Apakah emang udah benar-benar butuh ataukah cuman sekedar kayak ngisi kekosongan, atau misalnya kayak cuman gara-gara teman-teman semuanya pada S2 jadi pengen juga S2 gitu. Tapi kayak kita harus balikin dulu nih kebutuhan kita apa nih kayak gitu. Jadi kita harus juga tadi mapping dulu ya Kak. Yes, that's right. Kita Mapping perlunya apa? Benar. Gitu. Jadi jangan hanya karena lagi tren. Iya. Tapi mungkin ada juga yang memanfaatkan situasi gitu kan Kak. Kalau misalnya ada ya sebenarnya nggak masalah sih gitu ya. Cuman takutnya ketika pulang nanti ada kebingungan-kebingungan lagi bener. gitu kan.
udah selesai S2 nih terus pulang mau ngapain nih? Jaringan belum ada, kemudian pengalaman yang lain mungkin juga belum banyak. Gimana nih nanti akhirnya mau mengaplikasikan ilmu S2 yang udah didapat kayak gitu. Bener. Apalagi kalau di Indonesia sendiri banyak yang pengennya nih jadi PNS gitu. Oh iya benar. Jadi kalau nggak linear itu susah. Iya, gitu. benar. Right. Tapi kalau kalian ingin melatih skill, itu sangat dianjurkan. Ya, right. Oke. Nah, Kak, kenapa sih, Kak? Apa sih yang membedakan beasiswa CCIP ini dengan beasiswa lainnya? Karena mungkin dari Rizky dengar dari awal Kakak cerita, CCIP ini berbeda gitu. Iya, right. Jadi kalau untuk CCIP sendiri, stands for Community College Initiative Program, ini kan dia punya 5 fokus yang memang include di dalam programnya. Jadi yang pertama academic, kemudian volunteering, kemudian ada internship, and then ada leadership dan juga culture. Nah, jadi kalau menurut saya beasiswa ini compact banget buat teman-teman yang memang pengen meningkatkan kemampuan profesionalitas, kemudian pengen juga mengasah kemampuan leadership, dan juga untuk teman-teman yang pengen mengaplikasikan desire untuk tetap bisa bervolunteering, kemudian membuka jaringan. Karena di sini semuanya juga selain memang udah di prepare sama foundationnya kita di sana, kita juga diperbolehkan untuk membuka jaringan sebesar-besarnya. Dan kalau teman-teman pengen punya pengalaman untuk bisa tahu nih bekerja di perusahaan-perusahaan atau misalnya merasakan dunia kerja di US itu seperti apa, flowingnya seperti apa gitu ya. Nah, ini beasiswa ini cocok banget untuk teman-teman. Berarti gitu. Ini termasuk beasiswa yang kompleks. Yes, dan satu lagi poin plusnya itu adalah cultural understanding. Karena teman-teman selama di sana itu teman-teman akan merasakan gimana sih cara hidupnya orang US dari bangun pagi sampai mau tidur lagi. Kemudian kalau misalnya ada hari-hari besarnya mereka seperti apa, kemudian kalau kegiatan-kegiatan budayanya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman belum pernah ngerasain pengalaman kayak Halloween, perayaan Halloween di US itu seperti apa sih? Gimana mereka hype-nya ya, nyiapin Halloween itu teman-teman bisa ngerasain itu di biasanya situ. Mungkin cuma dilihat gitu kan, Kak. Tapi yes, benar. Dengan Kakak ada di sini, Kakak juga udah pernah berarti merasakan turun langsung gitu. That's right, benar. Iya, dan misalnya nih ada culture lainnya, kalau di sana itu kan mereka kan memang yang namanya olahraga tuh kayak jadi supporter olahraga tuh kayak number one thing gitu ya. Dan itu bukan hanya untuk tim-tim yang tim nasional gitu, tapi tim-tim kampus itu juga mereka bisa jagoan-jagoan dan juga nontonnya itu benar-benar kayak full gitu. Jadi kayak olahraga, nonton pertandingan olahraga itu tuh udah benar-benar jadi culture mereka sehari-hari kayak gitu. Itu pengalaman yang mungkin nggak akan kita dapetin di sini gitu kan ya. Dan mungkin Kak, apa sih Kak hal menarik selama Kakak berada di US mungkin bisa dibagikan kepada Tribuners nih, biar mereka juga kayaknya excited gitu. Banyak banget ya, hal menarik apa ya, pokoknya terlalu banyak deh ya. Banyak banget, pertama dari akademik dulu ya. Kalau dari akademik memang karena kuliahnya sit in, awalnya memang ngerasa challenging banget gitu loh. Udah ngerasa udah punya bekal bahasa Inggris dari sini, ternyata sampai di sana itu banyak sekali frase-frase yang nggak kita temukan di sini. Maksudnya kita sebagai foreign language learner, bahasa Inggris sebagai bahasa asing, kita kan belajarnya biasanya commonly yang formal-formal gitu ya. Tapi pas sampai di sana ternyata banyak banget frase-frase yang non formal dan juga informal yang bisa didapetin gitu. Jadi kayak speak like Americans tuh yang beneran di sana kayak jadi gitu. Jadi kayak native speakernya di sana. Yes, native gitu. like. You're right. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita kan pasti ya apalagi nih ya yang bukan jurusan bahasa Inggris. Kalau kan emang kuliah ada satu di bahasa Inggris gitu. Apalagi kalau orang yang memang belum pernah, mungkin belum kuliah gitu di bahasa Inggris, ya mungkin itu akan susah kali. Nah, itu dia benar. Kayak misalnya penggunaan idioms. Kita kan belajar bahasa Inggris di sini, kita juga jarang mungkin menggunakan idioms ya kalau ngomongnya. Tapi kalau di sana tuh idioms tuh yang udah setiap hari gitu. Misalnya kayak kita mau bilang, there is an raining cats and dog outside kayak gitu kan. Kalau kita artiin kan kayak hujan anjing sama kucing, apaan maksudnya gitu. Maksudnya mau bilang hujan yang deras banget gitu kan. Kalau kita kan di sini nggak pakai kayak gitu ya. Kita hujan deras ya hujan deras gitu. Kita nggak bilang kucing sama anjing yang berlarian gitu. Iya benar. Kan? Jadi sama juga kayak mungkin ungkapan yang big fat liar. Yeah, that's right, benar. Orang pasti bingung kan, kok besar, gendut, bohong gitu. Ternyata itu untuk mengungkapkan suatu ungkapan yang kayaknya kamu pembohong yang pembohong banget gitu ya. Banget, ya, gitu. That's right. Jadi kayak gitu. Hal-hal dari bahasa yang nggak kita dapetin. Kemudian kuliah di sana juga sebegitu sportifnya kampus ke mahasiswanya. Kemudian
pengalaman kuliah itu saya ngerasa kelas yang lebih kecil ya, jadi kayak kelas yang isinya, kemarin saya sempat ngambil mata kuliah consumer behavior, itu isinya cuma 7 orang dan itu intens banget dan enak banget, dan isinya selain sama Native American juga isinya sama teman-teman dari international students juga. Kayak gitu. Terus dari sisi budaya yang tadi saya udah ceritain kan, yang kayak misalnya kita punya social host yang kita diajakin nih sama mereka sebulan sekali jalan-jalan sama keluarga mereka, dikenalin sama keluarga mereka, kayak gitu kan, ngerasain gimana sih interaksi keluarga di dalam rumah tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah selain itu volunteering. Nah volunteering ke budaya ini jadi salah satu budaya yang berkembang juga nih di US sendiri. Jadi orang yang ngerjain volunteering, kalau kita ya di Indonesia terutama di Pontianak sendiri, itu pasti yang kita temuin anak muda semua, bener. Tapi kalau di sana yang namanya volunteering, kakek-kakek udah tua itu tetap bisa ngerjain volunteering dan mereka masih punya will, sampai tua pun mereka tetap mau volunteering. Itu berarti emang dibutuhkan kesadaran diri sendiri. Exactly, kayak gitu. Dan mereka bener-bener yang volunteering tuh memang bener-bener walaupun udah tua tetap bisa doing something untuk komunitasnya, kayak gitu. Nah saya beberapa kali volunteering itu memang sama orang-orang yang udah berumur, kayak gitu, dan banyak, dan volunteeringnya itu variasinya banyak banget gitu, bukan cuman kalau di sini misalnya kayak mengajar atau ngasih bantuan, atau misalnya kayak bedah rumah kayak gitu kan, tapi kalau di sana tuh lebih variatif. Misalnya saya jagain kucing, itu udah volunteering. Iya, itu di animal shelter, gitu. Kayak gitu-gitu. Kayak gitu, itu tuh yang something unik. Kemudian misalnya kayak nganterin barang, jadi kayak udah ada paket-paket makanan dan kita nganterin barang ke komunitas misalnya kayak Black American atau misalnya kayak White Americans atau yang komunitas-komunitas lain kayak gitu. Jadi kayak mengantar barang itu juga termasuk volunteering. Jadi jelas sangat berbeda ini kayak antara beasiswa dari CCIP dengan beasiswa yang lain, yang mungkin beasiswa lainnya itu hanya difokuskan untuk kuliah, benar banget, pendidikan, tapi untuk hal budaya, sosialnya itu jarang sekali. Akan lebih kompleks. Nggak menutup kemungkinan untuk mencari pengalaman sendiri ya, tapi kalau di beasiswa CCI sendiri itu karena sudah ada, kita difasilitasi, kemudian kita boleh explore, kayak gitu. Itu yang memang enak. Dan untuk cara belajarnya sendiri kak, itu gimana sih kalau di sana? Di kampus ya. Nah ini yang menarik banget nih. Kalau kakak tekankan di kampus, berarti ada di luar kampus nih. Oh yeah. No, I mean like kalau kita ngomongin akademik, sepengalaman saya memang saya belajarnya di community college ini, di community college. Jadi kalau di sana itu ada namanya community college. Kalau di sini mungkin kita bisa bilang kayak politeknik gitu. Tapi politeknik di sini desainnya hampir mirip kayak universitas. Jadi kayak ada yang 4 tahun belajar, betul nggak? Selain D3 gitu ya, ada juga yang D4 gitu ya, 4 tahun belajar. Tapi kalau untuk community college itu sangat bisa untuk siapapun, tidak terbatas usia. Mau yang udah 60 tahun, mau yang misalnya nih kita udah tua, kemudian kita adalah pensiunan misalnya pensiunan guru atau pensiunan ABRI atau pensiunan apapun, tapi kita tetap mau meningkatkan kemampuan kita yang di luar dari basicnya kita, itu bisa kuliah di community college namanya. Iya, jadi kayak terbuka dari umur setelah high school sampai usia berapapun, dan community college di US itu kalau yang usianya pendaftar di atas 60 itu gratis. Gitu. Kalau untuk orang asing itu gimana kak? Sama. Kayak gitu. Nah, terus dia juga bakalan gratis ada untuk yang pensiunan ABRI gitu. Pensiunan TNI itu mereka semuanya juga bisa gratis ngambil di situ. Jadi buat para orang tua yang mungkin yang ada di Indonesia sendiri, kalau kalian bingung nih mau ngapain ya gitu, jadi bisa nih bisa kuliah lagi gitu ya, gitu, dan kuliah lagi. Benar. Nah terus kalau misalnya kita muda, selesai high school kita mau ngelanjutin ke universitas. Nah akan lebih mudah kalau kita kuliahnya itu start dari community college. Ini berdasarkan pengalaman dari orang-orang Indonesia yang sudah ngambil kuliah di sana dan juga beberapa native yang ada di sana ya, orang lokal. Jadi cerita kenapa mereka akhirnya memilih dulu masuk ke community college, karena mereka bisa kuliah setahun kemudian 2 tahun, kemudian nanti mereka bisa transfer ke universitas yang mau mereka masuk. Gitu. Dimanapun mereka bisa masuk gitu kan. Nah itu akan lebih mempermudah dibanding mereka masuk langsung ke universitas. Satu, karena biayanya akan lebih murah kalau misalnya masuk ke community college. Jadi strateginya kayak gitu, masuk dulu ke community college baru transfer ke university. Dan peluang masuknya akan lebih besar. Kemudian community college itu ngasih kelas-kelas yang lebih kecil dibandingkan universitas. Jadi kayak kalau universitas kan satu mata kuliah tuh bisa kayak 100-200 orang gitu ya. Jadi lebih intim mungkin ya Kak. Yang kayak mungkin Tribuners nonton di TV ada kelas yang gede banget kayak hall. Nah itu biasanya di universitas.
Tapi kalau community college kayak misalnya isi kelasnya cuma 15 orang, bahkan kayak pengalaman saya pernah cuma 7 orang, itu akan belajarnya lebih intens banget. Dan profesor yang ngajar kita itu bakalan bener-bener ngasih perhatian lebih sama kita. Nah itu untungnya kalau misalnya kita masuk ke community college dulu baru ngelanjutin ke universitas. Gitu. Dan mungkin bagi kita orang asing itu kan diperlukan ya Kak untuk membuat diri kita beradaptasi dulu nih. Yes. Sebelum masuk ke universitas. Ya, tapi memang banyak juga yang misalnya kayak kita di sini yang langsung misalnya dapat beasiswa di sini langsung masuk ke universitas ngambil S2 kayak gitu. Gitu bisa juga. Karena memang untuk S2 dan juga S3 semuanya jenjangnya ada di universitas. Kayak gitu. Kalau di community college itu dia lebih kayak ke sertifikat, tapi sertifikatnya sesuai dengan kemampuan yang sudah kita ambil. Kayak gitu. Misalnya nursing atau misalnya kayak saya marketing kayak gitu kan. Jadi saya punya sertifikat marketing yang itu bisa legal saya pakai untuk apa aja. Tapi kalau untuk cara belajarnya nih Kak, lebih spesifiknya itu seperti apa sih? Nah, cara belajarnya jadi kita gini, persiapannya adalah sebelum benar-benar kita belajar di kelas, kita harus baca dulu. Jadi kayak kita tuh ada kita diarahin untuk beli modul. Nah, modul di sana atau textbook ya, textbook di sana tuh mahal banget. Nggak kayak di sini gitu ya. Bahkan textbook itu ada yang harganya sampai 1 juta rupiah, 1,5 juta rupiah, dan itu mahal banget. Nah, makanya kalau untuk beasiswa ini ada uang bukunya untuk beli cover gitu ya. Nah, saya juga ada akhirnya beli textbook. Dan itu akhirnya saya bawa pulang lagi karena bukunya mahal, worth it banget, jadi akan saya bawa pulang gitu ya, udah saya bawa pulang kayak gitu. Nah di kelas pembelajarannya jadi kita udah belajar dulu, kemudian di kelas itu lebih banyak kayak diskusi, jadi profesor-profesor di sana lebih kayak fasilitator gitu loh. Ya mereka bisa pakai alat peraga lainnya ya, misalnya kayak slide atau misalnya mereka bisa ngasih aplikasi apa ke kita, dan praktek juga akan lebih banyak. Kalau untuk di community college kayak gitu. Berarti di sana sistem pendidikannya juga mendukung sekali. Yes, benar banget. Dan lingkungannya juga pastinya Kak support nih. Iya, kalau dari kampusnya sendiri ya fasilitasnya emang banyak banget. Kalau kelas ya udah jangan dibilang nyamannya kayak gimana. Kemudian fasilitas library. Jadi di library-nya itu kita bukan hanya bisa minjem buku, kita bahkan bisa minjem gitar, kita bisa minjem power bank, kita bisa minjem payung, kita bisa minjem apapun yang kita butuhkan. Perpustakaannya emang perpustakaan yang lengkap. Yes. Kalau misalnya tiba-tiba laptop kita rusak, kita bisa minjem di perpustakaan. Jadi cuma bukan provide-nya benar-benar full. Gitu. Iya, benar. Tapi apapun yang dibutuhkan, kita pinjam dana mungkin. Oh, dana sih nggak ada ya. Dana minjem kita dana bukan bank ya. Tadi gitu. kita udah ngomongin mengcover nih Kak. Ya, nah, apakah beasiswa ini mengcover keseluruhan everything you need. Everything you need. Jadi start dari visa kita. You know kan kalau bikin visa berapa juta harga yang harus kita keluarin. Itu udah di cover. Jadi dari visa, pembuatan visa di cover, biaya pesawat pulang pergi sampai ke provinsinya kita ini, kita berangkat kan kita bukan berlokasi di Jakarta ya. Misalnya kalau kayak saya dari Pontianak gitu ya. Jadi dari Pontianak ke Jakarta, kemudian perjalanan sampai ke Houstonnya sendiri juga di cover semuanya. Kemudian biaya makan, kemudian biaya transportasi yang sehari-hari, terus ada untuk asuransi kesehatan dan juga asuransi kecelakaan, uang buku juga ada, jadi semuanya itu benar-benar di cover totally 100% right, gitu, benar ya. Nah tapi Rizky mau nanya secara pribadi nggak nih Kak, kalau untuk biaya gitu yang dikeluarkan selama di sana, kalau misalnya tanpa beasiswa nih, kira-kira berapa? Mungkin Tribuners kan kepo nih kan Kak, kalau mereka pengen kuliah di sana, kira-kira berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-harinya gitu? Jadi kalau di sana sehari-hari berapa ya? Kayaknya various ya. Kalau untuk biaya kampusnya sendiri nih, misalnya community college kemarin yang saya dapat info, sebenarnya kita nggak dikasih informasi berapa biaya kita kuliah setahun itu ya. Tapi kemarin saya coba cari informasi kalau dalam 1 tahun itu untuk community college itu sekitar 5.000 sampai 6.000 dolar per tahun. Which is kalau misalnya di universitas itu 25.000 untuk universitas yang publik, maksudnya universitas yang punya negeri gitu. Negeri, benar. Tapi kalau untuk universitas swasta itu bisa mencapai kayak 34.000 dolar setahun, dan itu bisa dikaliin ya berapa banyak ya. Dan untuk biaya hidupnya sehari-hari itu Kak? Nah kalau biaya hidup sehari-hari sesuai dengan pengalaman saya, jadi di sana itu kan saya juga sempat beberapa kali traveling ke beberapa kota yang lain ya, beberapa state yang lain. Jadi biaya hidup di sana tuh tergantung nanti dari state-nya, sama kayak di Indonesia.
mungkin Pontianak akan lebih murah dibanding Jakarta. Atau mungkin Pulau Jawa beberapa makanan itu akan lebih murah dibanding misalnya yang di daerah timur gitu, Sulawesi dan segala macam, karena bahan pangan yang nyampe ke sana akan lebih mahal. Nah sama di sana juga kayak gitu. Beberapa kota, terutama kota wisata, misalnya kayak Florida atau misalnya kayak San Francisco, Los Angeles itu akan lebih mahal. Nah alhamdulillah kalau saya di Houston itu termasuk relatif yang ya murah lah, lumayan. Standar lah. Standar gitu. ya, tapi memang kalau misalnya kita mau lebih murah lagi, lebih hemat lagi itu kalau kita masak di rumah. Yes, benar. Karena bahan mentah itu akan jauh lebih murah dibanding makanan yang udah jadi di restoran, kemudian sudah ada pajaknya juga, kemudian kita harus tipping. Jadi budaya tipping, ngasih tips itu kayak sebuah apa ya? Kayak sebuah keharusan gitu, karena di budayanya gitu. Jadi si waiter sendiri nggak dapat gaji yang gede dari restorannya atau kafenya, tapi dia akan dapat tambahan gede dari tipping. Jadi tipping tuh udah jadi hal yang biasa di sana. Bahkan kita harus memberi tips gitu. Oke, itu mungkin untuk biaya jasanya. Ya, jadi makanya kalau kita makan di luar, jadi kita harus mikirin kayak biaya makannya, kemudian tax-nya, kemudian tippingnya. Kalau di Pontianak sendiri kan kita sampai ke tax doang. Iya, sampai ke tax doang kan, karena kita nggak punya tips gitu. Karena semua biaya kerjaannya itu, gajinya itu semua si restoran ya, tadi restoran yang nanggung gitu. nanggung. Tapi kalau di sana tuh nggak, budayanya beda. Oke. Kayak gitu. Nah, Kak, untuk pertanyaan ke-8 nih. Begitu program beasiswa tuntas, apakah para peserta atau penerima beasiswa langsung pulang? Tapi jangan jawab dulu nih untuk Kak Dwi. Kita akan break sebentar. Jadi untuk para Tribuners jangan kemana-mana, tetap di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast.